Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Albiru Farm. Oke rekan-rekan, jadi pada kesempatan video kali ini ya, saya akan berbagi pengalaman mengenai hal apa yang perlu dihindari untuk menambah produksi telur, dan apa saja yang harus dihindari pada saat bebek sudah berproduksi. Nah, akan coba saya jelaskan ya pada video kali ini. Namun sebelum itu, bagi rekan-rekan semua ya yang baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe dulu ya channel ini agar semakin berkembang. Dan juga jangan di skip video ini, simak terus baik-baik agar mampu paham terhadap apa yang saya sampaikan. Oke rekan-rekan, langsung saja ya. Jadi hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar bebek itu bisa berproduksi secara maksimal dan terus konsisten. Nah, yang pertama yang harus kita hindari adalah mengubah-ngubah pakan rekan-rekan. Nah, ini sangat penting ya, karena pakan itu sangat berpengaruh terhadap produksi telur. Kalau kita ubah-ubah pakan, bebek itu bisa stres. Nah, jadi tingkat kesetresan bebek itu kalau sudah bertelur itu lumayan tinggi. Nah, jadi usahakan pakan itu harus selalu konsisten dan selalu sama ya, jangan diotak-atik, jangan diubah-ubah ya. Sebenarnya boleh mengubah itu asalkan ke yang lebih bagus, dan itu pun harus bertahap rekan-rekan, harus bertahap. Dan pastinya harus pada saat bebek itu masih bayah atau masih muda. Itu kalau bebek-bebek itu sudah tua, produksi sudah 4 bulan ke atas, itu sebaiknya jangan dirubah-rubah lagi rekan-rekan, karena akan sangat fatal. Bebek bisa mogok berproduksi, artinya tidak produksi dan rontok bulu. Seperti itu ya. Itu yang pertama yang harus kita hindari. Kemudian hal yang perlu kita hindari lagi adalah pergantian kandang. Jadi kandang itu diubah-ubah rekan-rekan. Misalkan bebek koloni ini terus diubah kandangnya ke koloni sebelah, jadi dipindah kandangnya ya. Itu tidak bagus rekan-rekan, malah akan membuat bebek itu stres. Itu ya, pasti akan drop produksinya. Jadi lebih baik jangan diubah kandangnya ya, tetap saja koloni. Kemudian yang ketiga adalah jangan menambahkan bebek yang berbeda umur. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, jadi bebek yang ada di koloni A misalkan, itu kan pasti satu umur ya rekan-rekan. Terus jangan kita tambahkan bebek yang di beda umur atau di koloni B. Jangan kita tambahkan lah ya. Karena nanti kalau kita tambahkan, biasanya yang kalah adalah bebek-bebek yang tua, yang beda perilaku lah, istilahnya seperti itu. Kalau bebek yang muda dan tua digabung, pastinya nanti yang kalah pasti yang tua ya, dan tidak produksi nanti yang tua. Biasanya yang menang yang muda, seperti itu rekan-rekan. Jadi usahakan kalau sudah sudah satu koloni itu jangan ditambah-tambah lagi. Kalaupun ada penambahan bebek misalkan ya, penambahan populasi bebek itu disekat saja seperti ini ya. Nah, seperti ini disekat saja. Meskipun satu kandang, tapi kalau disekat, insya Allah nanti tingkat kesetresan bebek bisa kita jaga ya, seperti itu. Kemudian yang perlu dihindari juga adalah pergantian orang yang memberi pakan, yang memberi minum, dan yang mengambil telur. Itu usahakan orangnya itu sama rekan-rekan. Artinya setiap hari orang sama yang memberikan pakan ya. Karena kalau diubah-ubah orangnya atau digantilah orangnya, itu nanti bebek bisa tahu rekan-rekan, bisa tahu, dan kalau berbeda-beda orang bisa stres ya. Usahakanlah setiap orang yang memberikan pakan itu sama ya orangnya. Kalaupun ada perubahan, misalkan kita memberikan pakan setiap hari terus
kita itu berhalangan ya, 1-2 hari itu boleh kita berikan atau kita pasrahkan orang untuk memberikan pakan, itu boleh kalau cuma 1 atau 2 hari. Tapi kalau seminggu, misalkan kita yang memberi pakan, seminggu lagi orang lain, terus minggu depannya lagi kita, nah itu malah yang akan rusak, rekan-rekan, bebeknya itu rusak ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang perlu dihindari adalah ada kolam di tengah-tengah kandang. Itu perlu dihindari, rekan-rekan, karena bagi saya itu peternakan bebek tanpa kolam akan lebih bagus produksinya ya. Bebek itu meskipun unggas air ya, unggas yang senang air, tapi musuhnya adalah air. Artinya kalau ada air itu bebek sangat senang bermain. Nah, tetapi kalau bebek bermain air itu malah akan membuat kandang itu becek. Kalau becek pastinya bebek akan tidak nyaman di kandang ya, dan produksi bisa turun. Sehingga janganlah kita memberikan kolam-kolaman ataupun genangan air di dalam kandang. Pastikan kandang itu kering sekering-keringnya ya. Kalau bisa tempat air minum pastikan di luar kandang ya, seperti yang ada di kandang saya ini contohnya ya. Nah, ini kan kandang yang saya ini tempat minumnya di luar kandang ya. Nah, seperti ini menggunakan pipa paralon. Nah, usahakan juga ya kandang itu kering, karena kalau becek nanti pasti akan terganggu bebeknya dan kurang maksimal, rekan-rekan ya. Kemudian yang perlu dihindari lagi adalah penggunaan atap yang panas, rekan-rekan ya. Karena bebek pasti setiap hari di kandang ya, setiap hari di kandang, dan jika atapnya itu panas, misalkan penggunaan atap plastik ataupun atap seng atau atap galvalum, itu kan sangat panas nanti, rekan-rekan. Jadi kalau panas nanti sirkulasi udara tidak lancar, dan itu juga akan menghambat produksi telur ya, rekan-rekan. Jadi usahakan atap, saya rekomendasikan ada 2, yaitu atap esbes dan atap genteng. Itu yang paling bagus dan paling awet, rekan-rekan, untuk bebek petelur. Nah, kalau yang lain atap galvalum dan lain-lain itu kurang tahan lama dan panas atau pengap nanti di dalam kandang. Seperti itu, rekan-rekan. Oke, mungkin itu saja ya video pembahasan singkat saya mengenai hal yang perlu dihindari ya pada saat bebek sudah berproduksi. Semoga dengan video kali ini ya bisa menambah wawasan rekan-rekan semua. Seperti itu. Terima kasih.